Jadi ada seorang biksu yang mendapatkan hukuman mati dengan cara dipenggal tapi malah nggak mempan. Begini ceritanya. Pada awal bulan Januari tahun 1918, ada sekelompok bapak-bapak yang lagi nongkrong dan memancing santai di tepi sungai Chao Phraya, negara Thailand. Dan sebagaimana yang lo tahu, kalau bapak-bapak lagi mancing itu biasanya menerima nasib aja. Kalau dapat ikannya syukur, kalau nggak dapet, ya minimal dapat gosip lah. Nah, pas bapak-bapak ini lagi menunggu tangkapan, tiba-tiba aja mereka melihat ada semacam peti besi yang mengambang ke arah mereka. Melihat ini, bapak-bapak langsung pada kegirangan karena mereka beranggapan kalau peti besi ini yang lagi ngambang berisi emas. Sekedar info aja, pada tahun 1900-an, negara Thailand itu lagi banyak-banyaknya bermunculan tambang emas dan perak yang notabene-nya itu lokasinya di sekitaran sungai. Jadinya, bapak-bapak ini berekspektasi kalau mereka bakalan menemukan emas di dalam peti besi yang bisa ngebuat mereka auto tajir. Ya udah deh, bapak-bapak ini langsung gotong royong tuh menggiring peti besi ini menuju ke pinggir sungai. Ada nih satu bapak-bapak yang berusaha membuka peti besi ini, tapi dia kesulitan karena petinya itu terkunci rapat gitu, kayak bener-bener didesain untuk tidak pernah dibuka lagi. Dikarenakan gak sabaran ya, satu bapak yang lainnya ini langsung mencongkel gembok atau kunci dari peti besi lalu membukanya secara paksa. Dan pas terbuka, semua bapak-bapak itu bukannya kegirangan melainkan terdiam, kaku, bengong gitu, speechless melihat isi dari peti besi. Pasalnya yang ada di dalam peti besi bukanlah emas ataupun perak, melainkan sesosok jenazah yang udah terpotong-potong, membusuk, dan seluruh organ dalamnya buyar semua. Gak lama kemudian, polisi pun datang dan langsung mengamankan peti besi ini. Mereka memeriksa jenazah tersebut dan diketahui kalau jenazah ini adalah jenazah dari seorang wanita yang sulit diketahui identitasnya. Dan karena ini kejadian di tahun 1918 yang mana ilmu dan atau teknologi forensiknya masih sangat minim, gak banyak nih yang bisa mereka lakukan selain membuat pengumuman. Waktu itu polisi langsung menyebar berita perihal temuan ini ke hampir seluruh media dan surat kabar nasional, sambil juga menyertakan ciri-ciri dari jenazah wanita. Dan bener banget, beberapa hari kemudian ada nih keluarga yang melaporkan kalau mereka mengenali jenazah sang wanita. Dari sini diketahui kalau jenazah wanitanya ini diyakini bernama Prik, yang juga diketahui sebagai seorang sosialita lokal Bangkok yang cukup kaya dan terkenal. Nah, Prik dikabarkan udah menikah nih, tapi dikarenakan dia lagi ada masalah besar dengan suaminya, Prik memutuskan untuk kabur. Semenjak itulah Prik menjadi hilang tanpa ada kabar, sampai selanjutnya ditemukan dalam kondisi sudah terpotong dan tersimpan di dalam peti besi. Dari sini polisi langsung menduga kalau orang yang menghabisi Prik adalah suaminya. Karena sebagaimana yang lo udah pahami ya, kalau ada istri dihabisi, besar kemungkinan pelakunya adalah suaminya. Ya udah deh, polisi langsung mencari tuh tempat tinggal dari rumah suaminya Prik dan langsung mewawancarai dia. Singkat cerita, pas ini polisi mendapati kalau suaminya Prik itu memiliki alibi yang kuat, banyak saksi mata yang ngebuat dia itu tidak mungkin menjadi pelakunya. Ya udah deh, mau nggak mau polisi menghapus tuh suaminya Prik dari daftar tersangka dan mulai mencari prospek petunjuk lainnya. Sampai sekitaran 2 hari kemudian datang nih supir becak yang kita sebut saja sebagai Fulan ke kantor polisi. Pas ini Fulan melaporkan atau mengaku kalau dialah yang mengantarkan dan menghanyutkan peti besi ke dasar sungai. Walaupun begitu, Fulan bilang kalau dia sama sekali nggak tahu kalau isinya ternyata adalah jenazah karena dia cuman orang suruhan. Polisi nanya dong, kayak, terus siapa nih yang nyuruh bapak buang peti besi ini? Fulan pun menjawab, Biksu Bunpeng Hip Lek. Nah, supaya lo lebih paham konteks kengerian dari cerita kasus pada episode kali ini, gue akan ceritain dulu nih ya sedikit background dari Bunpeng. Diketahui ya, Bunpeng lahir pada tahun 1890 di kota Tan Uten, Provinsi Nakhon Phanom, sebuah wilayah yang ada di pinggiran negara Thailand. Dikabarkan ya, pada saat Bunpeng masih berusia 5 tahun, kedua orang tuanya dia meninggal dunia.
Untungnya dia langsung diadopsi gitu sama sepasang kakek nenek. Lalu dibawa tuh ke kota Bangkok untuk tinggal bareng. Pas ini Bun Peng dibesarkan tuh dengan penuh kasih sayang. Kayak tipikal kakek nenek yang cinta banget lah sama cucunya. Bahkan ya, dia tumbuh besar menjadi anak yang fasih berbicara di depan publik, tidak pemalu, pede banget, dan juga memiliki wajah yang good looking. Bisa dibilang banyak nih orang-orang di lingkungannya Bun Peng yang bilang kalau dia bakalan tumbuh besar menjadi seorang pria yang ganteng banget. Tapi di balik pesonanya yang good looking, Bun Peng memiliki satu sifat yang terbilang buruk, yaitu pemalas. Jadi ya dikarenakan kakek dan neneknya itu selalu aja manjain dan memberikan segalanya untuk Bun Peng sejak masih kecil, dia jadinya nggak punya motivasi untuk bekerja. Pas kiranya udah remaja, ketika remaja lain seumuran dia itu udah mulai bekerja, Bun Peng malah menghabiskan waktunya dengan belajar ilmu hitam dan juga mantra-mantra. Bahkan ya, kalaupun dia mendapatkan uang jajan atau duit dari hasil kerja serabutan, Bun Peng bakalan selalu membelanjakan uangnya untuk membeli buku-buku sihir. Dan seiring berjalannya waktu, karena dia sadar kalau dirinya adalah good looking nih ya, Bun Peng itu selalu aja membeli buku atau mantra-mantra, pokoknya mempelajari ilmu hitam perihal mantra cinta, love potion, atau bahkan bahasa kitanya pelet. Kayak Bun Peng itu punya obsesi gitu untuk ngebuat semua wanita jatuh cinta, terobsesi sampai tergila-gila kepada dirinya dengan menggunakan ilmu sihir. Dilalahnya pas lagi mencari ilmu tentang pelet ini, dia ketemu nih dengan seorang pria yang kebetulan juga seorang dukun ilmu hitam gitu. Ya udah deh, setiap harinya ketika remaja lain pada bekerja ya, Bun Peng malah belajar ilmu hitam sama dukun beneran. Nah, kakek neneknya tahu dan sadar dengan obsesi anehnya Bun Peng. Mereka udah memperingati tuh kalau ilmu hitam itu nggak baik, nggak berguna, sia-sia dan lain sebagainya. Walaupun begitu, namanya juga masih remaja ya, Bun Peng sebodoh teuing. Dia selalu aja berlatih ilmu hitam, bahkan ketika mandi, makan, atau pas lagi aktivitas, dia selalu aja latihan terus. Di setiap saat nih ya, mulutnya Bun Peng itu kayak ngejampe-jampe mantra gitulah. Kakek dan neneknya jadinya gemes dong, tapi juga takut karena namanya juga zaman dulu ya. Takut kalau ilmu hitam yang Bun Peng pelajarin itu mencelakai diri mereka. Ya udah deh, dikarenakan tidak ada titik tengahnya, waktu itu kakek dan neneknya Bun Peng mengusir dia dari rumah. Pas ini, setelah diusir dari rumah, Bun Peng pergi nih ke wilayah lain, tapi masih tuh di kota Bangkok. Waktu itu untuk bertahan hidup ya, Bun Peng menjual ilmu hitam, jampe-jampe, jimat, dan mantra-mantra ke orang-orang sekitar yang sekiranya percayalah dengan ilmu hitam. Walaupun begitu, penjualan ilmu hitam itu kurang laku karena marketingnya kurang nih. Ya udah deh, setahun kemudian, tepatnya pada saat Bun Peng berusia 20 tahun, secara random banget nih ya, dia memutuskan untuk belajar menjadi biksu. Waktu itu dia masuk tuh ke kuil Wat Tewarat Kuncon, salah satu kuil Buddha tertua di Bangkok. Motivasinya Bun Peng memutuskan untuk belajar menjadi biksu adalah supaya bisa hidup gratis. Sejauh pengetahuan gue ya, gue udah cari di Google nih ya, setidaknya makan dan minum seorang biksu itu udah ditanggung melalui donasi masyarakat sekitar. Dan kalau untuk tempat tinggal, biksu pada dasarnya tinggal di kuil. Jadinya dikarenakan Bun Peng memutuskan untuk menjadi biksu, setidaknya nih ya, dia nggak perlu pusing nih mikirin makan, minum, ataupun juga tempat tidur. Dan pas Bun Peng menjadi biksu, banyak nih warga sekitar, terutama wanita, yang rajin datang ke dia meminta berkah. Hal ini bisa terjadi karena Bun Peng literally good looking, dia pinter ngomong juga, dan dia dianggap orang suci lah karena seorang biksu. Pokoknya Bun Peng itu kayak paket lengkap dari sosok pria yang suci, tampan, dan inosen. Walaupun begitu, walaupun Bun Peng sekarang udah menjadi biksu nih ya, dia masih belum bisa tuh meninggalkan obsesinya terhadap ilmu hitam. Dan pas ini dia kepikiran nih sebuah ide yang sekiranya bisa menghasilkan cuan. Idenya kurang lebih begini nih ya, Bun Peng kan setiap hari ketemu nih sama banyak wanita yang meminta berkah dari dia. Nah, sekalian aja nih dia jualan ilmu hitam ke
wanita-wanita ini. Dan setiap kali ada wanita yang datang ke dia, kurang lebihnya Bun Peng bakalan bisik-bisik, "Ibu mau suaminya makin sayang nggak? Yuk beli jimat dari saya." Dan dengan pesonanya sebagai biksu yang good looking, dagangannya Bun Peng menjadi laku setiap hari. Bisa dibilang pada tahap ini ya, Bun Peng kayak menjual ilmu hitam yang dibungkus halus dalam jubah agama. Dan semakin lama jemaahnya Bun Peng makin banyak nih, terutama wanita yang berasal dari keluarga yang tajir, bukan kaleng-kaleng. Rata-rata para wanita ini datang karena mereka ingin membeli mantra cinta atau pelet lah ya, untuk memikat lawan jenisnya mereka. Pas ini Bun Peng kepikiran ide lagi nih. Idenya yang bukan hanya menghasilkan cuan, melainkan juga menuntaskan birahinya. Jadi setiap wanita yang sekiranya meminta pelet nih ya, Bun Peng bakalan ajak ketemuan di malam hari di tempat yang tersembunyi. Dan sebagaimana yang lo udah duga, Bun Peng bakalan prot-prot wanita ini dengan embel-embel ritual suci. Dan ini dia lakukan terus untuk beberapa tahun ke depannya. Entah udah berapa banyak wanita yang menjadi korbannya Bun Peng. Sampai ada nih satu biksu senior yang mengetahui aksinya Bun Peng. Pas ini Bun Peng langsung diusir dari kuil dan dicopot jabatannya sebagai biksu. Pengusiran ini tidak ngebuat Bun Peng kapok dong, justru malah ngebuat dia semakin mengebu-ngebu. Waktu itu dia cari lagi nih kuil lain yang mau menerima dia, dan kebetulan dia dapat nih sebuah kuil kecil gitu bernama Wat Shutat yang ada di pinggiran kota Bangkok. Awalnya biksu di sana itu nggak menerima Bun Peng karena mereka tahu nih soal reputasi Bun Peng yang cabul, dukun penipu, dan lain sebagainya. Walaupun begitu, Bun Peng dengan menggunakan skill pesona dan juga berbicaranya, dia berhasil nih meyakinkan biksu di sana kalau dia tuh udah tobat dan gak akan mengulangi kesalahannya lagi. Ya udah deh, dikarenakan hatinya si biksu itu luluh ya, Bun Peng diterima lagi menjadi biksu di kuil kecil ini. Tapi namanya juga gak ada niatan untuk berubah. Bun Peng menjalankan lagi tuh bisnisnya menjual pelet cinta dan juga ritual mesumnya. Cuman kali ini Bun Peng lebih berhati-hati karena dia tahu betul kalau dia nggak boleh ketahuan. Dan untuk 8 tahun selanjutnya nih ya, untuk yang kedua kalinya Bun Peng menjual ilmu hitam berkedok agama. Sampai pada bulan Mei tahun 1917, walaupun bisnisnya terbilang lancar, Bun Peng masih belum juga merasa cukup. Emang sih dagangannya laku, tapi ambisi dia untuk memiliki harta berlebih itu lebih besar. Pas ini Bun Peng kepikiran lagi nih sebuah ide. Waktu itu ada salah satu jamaah dia, seorang pria bernama Nai Lerm yang diketahui sebagai pengusaha emas. Nai karena dia adalah seorang pengusaha, coba dong ya menawarkan Bun Peng untuk membeli emas dari dia. Pas ini Bun Peng tertarik nih dan bilang kalau dia ingin membeli semua emas yang Nai punya yang kebetulan tersimpan di dalam peti besi. Tapi dikarenakan biksu itu tidak diperbolehkan untuk bertransaksi ataupun memegang uang, Bun Peng bilang kalau dia mau belinya lewat jalur belakang. Ya udah deh, Bun Peng janjian nih dengan Nai di tempat yang sepi untuk melakukan transaksi. Sayangnya begitu sampai di lokasi, Nai malah langsung dipukul kepalanya dan juga dicekik sampai meninggal sama Bun Peng. Dan untuk menyembunyikan jenazahnya, Bun Peng memotong jenazahnya Nai lalu memasukkannya ke dalam peti besi yang tadi Nai bawa. Sekiranya peti besinya ini udah rapih terkunci, Bun Peng lalu memanggil tuh 2 orang muridnya ya untuk manggilin tukang becak untuk mengangkut peti besi ini dibuang ke sungai. Pas ini polisi berhasil tuh menemukan jenazahnya Nai yang ada di dalam peti besi. Tapi mereka nggak tahu kalau itu adalah jenazahnya Nai. Mereka bisa nggak tahu karena keterbatasan teknologi dan juga ilmu forensik, dan juga jenazahnya itu udah membusuk parah akibat berminggu-minggu terendam di dalam sungai. Ya udah deh, dikarenakan investigasinya mandek, kasus penghabisannya Nai menjadi misterius tuh. Gak ada yang tahu nih siapa dia dan juga siapa pelakunya. Dan dikarenakan Bun Peng tidak tertangkap, dia merasa
pede dong, dia merasa aman, dia merasa sukses menjalankan aksinya. Sampai pada bulan Januari tahun 1918, seperti yang gue ceritakan di awal, ada nih sekelompok bapak-bapak yang menemukan jenazahnya Prik di dalam peti besi. Dan pas polisi selidiki, ada juga tukang beca bernama Fulan yang mengaku kalau dia disuruh membuang peti besi ini atas perintahnya Bun Peng. Selain itu juga, ibunya Prik menyerahkan bukti berupa surat-suratan gitu ya, kalau Prik ternyata diam-diam memiliki hubungan gelap dengan Bun Peng. Ya udah deh, dikarenakan udah ada saksi dan juga bukti, polisi langsung menangkap Bun Peng di kuilnya. Pas ditangkap, Bun Peng sama sekali nggak melawan. Wajahnya tuh bahkan kayak nggak nunjukin kepanikan atau rasa bersalah. Seakan-akan dia udah mengantisipasi kalau ini bakalan terjadi. Dan pas diinterogasi, Bun Peng mengaku kalau dia yang menghabisi Nai dan Prik, sekaligus juga bercerita tentang motifnya. Jadi diketahui ya, Prik adalah salah satu wanita yang datang ke Bun Peng untuk membeli pelet cinta. Pada saat kedatangannya Prik, dia bercerita kalau dia lagi ada masalah di rumah tangganya dengan suaminya yang katanya suka selingkuh. Nah, Prik kayak mau membeli jimat nih ke Bun Peng supaya suaminya itu nggak selingkuh dan makin cinta kepada Prik. Dan sebagaimana yang lo tahu, Bun Peng bakalan ngebul perihal ritual yang mesti dilakukan, biaya, pantangan, mantra, ini itu, dan lain sebagainya. Prik dikarenakan desperate ingin dicintai oleh suaminya, menyetujui itu berbagai macam syarat dari Bun Peng. Dan dikarenakan ritualnya ini dilakukan berkali-kali, Prik jadinya hamil. Pas ini ya, Prik ngasih tahu tuh ke Bun Peng kalau anak yang ada di dalam kandungannya adalah anaknya Bun Peng. Prik bilang kalau dia udah gak pernah lagi nih disentuh sama suaminya yang lagi selingkuh sama, gak tau lah entah kemana. Bun Peng juga gak ngebantah. Tapi masalahnya adalah Bun Peng ternyata diam-diam juga udah punya hubungan dengan wanita lain yang rencananya bakalan dia nikahin. Nah, kalau berita mengenai Prik yang hamil gara-gara Bun Peng ini bocor ke masyarakat, seluruh citra, pesona, dan juga reputasinya Bun Peng bakalan hancur. Dan mau gak mau lah, Bun Peng bertindak tegas. Waktu itu Bun Peng seperti biasa ya mengajak Prik untuk ketemuan. Dan pada saat Prik lagi lengah, Bun Peng cekik lehernya Prik sampai dia tewas. Dan sebagaimana yang udah Bun Peng lakukan terhadap Nai, dia potong-potong nih jenazahnya Prik, dia masukkan ke peti besi, lalu dia kunci tutup serapat mungkin. Dan untuk kedua kalinya, dia panggil nih 2 orang muridnya untuk manggil tukang beca si Fulan ya, untuk membuang peti besi ini. Dan tanpa sepengetahuan Fulan, peti besi yang dia buang ke sungai ini sebenarnya itu berisi jenazahnya Prik. Nah, di pengadilan, Bun Peng mengaku kalau dia telah menghabisi Nai dan Prik. Walaupun begitu, menurut kesaksian biksu-biksu lainnya, mereka pernah tuh ngelihat di kamarnya Bun Peng terdapat 7 peti besi yang pas diperiksa lagi, semuanya udah nggak ada. Dari sini muncul dugaan kalau korbannya Bun Peng itu bukan cuman Nai dan Prik aja, melainkan ada 5 orang lainnya yang nggak ketahuan, yang pas ditanyain ke Bun Peng, dia juga nggak mau ngaku, dia cuman diem aja. Lalu pas ditanyain ke Fulan juga, si tukang beca, dia juga nggak tahu menau perihal peti besi lainnya. Yang dia tahu cuman 1 aja. Ya udah deh, hakim memutuskan untuk tidak menjatuhi hukuman kepada muridnya Bun Peng, biksu yang lainnya yang sempat disuruh, ataupun juga kepada Fulan, karena mereka tidak mengetahui kalau telah dijadikan sebagai komplotannya Bun Peng. Di sisi lain, hakim memutuskan untuk menjatuhi hukuman mati dengan cara dipenggal kepalanya di depan publik kepada Bun Peng. Lalu, pada tanggal 19 Agustus tahun 1919, masyarakat sekitar dan juga hampir semua pejabat, termasuk juga keluarga kerajaan nih ya, hadir tuh untuk melihat eksekusinya Bun Peng. Pada saat lagi dipersiapkan, semua orang bisa melihat kalau Bun Peng mulutnya itu kayak lagi bergerak-gerak, kayak melafalkan mantra yang gak jelas gitulah, gak tahu apaan. Sekiranya semua udah siap, Algojo langsung mengangkat pedangnya dan menebas lehernya Bun Peng. Anehnya, pada saat ditebas nih ya, pedangnya itu tidak memotong lehernya Bun Peng. Pedangnya tuh kayak cuman nyenggol aja, kayak malah jadi kayak
kepukul gitu. Bun Peng juga masih hidup karena lehernya nggak putus dan mulutnya itu kayak masih jambe-jambe nggak jelas nih. Penonton jadinya kaget dong. Heran, ini Bun Peng beneran tahu ilmu kebal atau ada kesalahan teknis nih dari Algojo-nya. Pas ini Algojo yang bingung kayak langsung ngobrol diem-diem bisik gitu ya empat mata gitu sama Bun Peng. Waktu itu Algojo-nya kayak bilang, kalau lo nggak mati sekarang, nanti eksekusi selanjutnya bakalan lebih sangat menyakitkan. Mendengar hal ini, Bun Peng yang tadinya jambe-jambe sekarang diem aja nih. Dia kayak menerima nasibnya. Dan begitu semuanya udah siap lagi, Algojo nih ya untuk yang kedua kalinya mengangkat pedangnya dan menebas lehernya Bun Peng. Kali ini kepala dan tubuhnya berhasil terpisah. Bun Peng meninggal seketika. Jenazahnya Bun Peng lalu dikubur di Kuil Wat Pasi, Kota Bangkok. Ironisnya, warga di sekitaran Kuil Wat Pasi itu menjadi takut ketika sedang berada di sekitaran kuil. Menurut mereka, setiap kali mereka lewat ke kuil tempat Bun Peng dieksekusi atau dikubur juga, mereka masih bisa merasakan aura gelap yang mencekam yang ngebuat mereka merinding. Warga percaya kalau walau nih ya Bun Peng udah meninggal dunia, ilmu hitamnya itu masih hidup. Alhasil, warga menjadikan kuil tempat di mana Bun Peng dikubur sebagai tempat penghormatan supaya roh jahatnya Bun Peng berubah menjadi roh pelindung.